Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kamila Sumaimza dengan nomor BP 191085-2011. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Upaya Diplomasi Budaya Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan. Yang pertama saya akan bahas terkait dengan pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman budayanya. Warisan serta keragaman budaya Indonesia ini mulai dikenal di mata dunia setelah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mengakui warisan budaya Indonesia secara internasional seperti batik pada tahun 2009. Indonesia juga melakukan upaya untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri melalui diplomasi budaya untuk mencapai kepentingan nasional serta membangun citra Indonesia di mata dunia. Strategi diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia di negara lain adalah melalui program Rumah Budaya Indonesia atau RBI, yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini bertujuan untuk pelestarian sejarah dan warisan kebudayaan negara serta mengembangkan diplomasi kebudayaan. Salah satu negara yang dipilih oleh Indonesia untuk tempat didirikannya RBI ini adalah Korea Selatan. Program dan rancangan RBI sendiri mulai dilaksanakan di Korea Selatan pada tahun 2009. Korea Selatan dipilih oleh Indonesia berdasarkan hubungan bilateral yang terjalin dengan sangat baik antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Meskipun hubungan bilateral yang terjalin dengan baik, ternyata masih banyak masyarakat Korea Selatan yang tidak mengetahui Indonesia. Banyak masyarakat Korea Selatan yang lebih mengetahui Bali dan mengenal Bali bukan merupakan bagian dari Indonesia. Maka dari itu, Indonesia kemudian memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan dilaksanakannya RBI. Berikutnya yaitu rumus masalah. Di Selatan merupakan negara yang juga dipilih oleh Indonesia sebagai negara tujuan dilaksanakannya program RBI. Namun, ditemukan fakta bahwasannya masih banyak masyarakat Korea Selatan yang tidak mengenal atau mengetahui Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwasannya popularitas Indonesia di Korea Selatan masih sangat rendah. RBI di Korea Selatan kemudian menjadi suatu wadah atau sarana yang dapat membuat masyarakat Korea Selatan yang sebelumnya tidak memiliki ketertarikan atau mengenal kebudayaan Indonesia menjadi antusias untuk mengenal dan bahkan mempelajari kebudayaan Indonesia. Berdasarkan rumus masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penulisan ini yaitu adalah bagaimana upaya diplomasi budaya Indonesia melalui RBI di Korea Selatan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya diplomasi budaya Indonesia melalui RBI di Korea Selatan. Kemudian manfaat penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama ada manfaat akademis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi peneliti dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Selain itu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional dalam pembelajarannya. Yang kedua itu manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Luar Negeri, KBRI Korea Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta RBI yang berada di berbagai negara dalam menentukan kebijakan luar negeri khususnya dalam bidang sosial budaya. Berikutnya tinjauan pustaka. Terdapat 8 literatur studi pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu jurnal artikel dengan judul Program Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan pada tahun 2009 sampai 2017 yang ditulis oleh Heni Cynthia Putri. Yang kedua ada jurnal dengan judul Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia yang ditulis oleh Rini Afriantari dan Cindy Yosita Putri. Yang ketiga ada jurnal artikel dengan judul Rumah Budaya Indonesia, Cultural Promotion in Globalization yang ditulis oleh Pradipto Bagaskoro. Yang keempat ada Japanese Public Diplomacy in Changing National Branding Through the Nihongo Partners Program in Indonesia 2014 sampai 2019 yang ditulis oleh Enggar Wiranti Laras. Yang kelima ada Analysis of Indonesia's National Cultural Image Representation on the Ministry of Foreign Affairs official website yang ditulis oleh Liza Yosepan. Yang keenam ada Implementasi Diplomasi Kebudayaan Indonesia di Jepang melalui Rumah Budaya Indonesia periode 2017 sampai 2019 yang ditulis oleh Ramanda Kasdiana. Yang ketujuh ada Japanese Public Diplomacy in Indonesia, the role of Japanese agencies in academic exchange programs between Japan and Indonesia yang ditulis oleh Elsa Friel Mubah. Yang terakhir ada Interaction of Music as a Soft Power in the Dimension of Cultural Diplomacy between Indonesia and Thailand yang ditulis oleh Surasa Jamnongsran. Berikutnya yaitu rangka konseptual. Rangka konseptual yang digunakan dalam skripsi ini adalah diplomasi budaya oleh Erik Pachtinka. Pada dasarnya, diplomasi budaya merupakan strategi diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional dengan menggunakan instrumen kebudayaan. Kemudian Erik Pachtinka juga mencoba untuk menjelaskan teori diplomasi budaya serta praktiknya dalam hubungan internasional di masa kontemporer. Hal ini karena menurut Erik, diplomasi budaya telah menjadi bagian dari aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Maka dari itu, Erik Pachtinka menyebutkan terdapat 6 indikator yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas atau bentuk dari diplomasi budaya yang meliputi. Yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada aktor budaya suatu negara yang berupaya untuk menyebarkan atau melakukan sosialisasi budaya nasional serta identitas budaya negaranya terhadap negara tujuan dilakukannya diplomasi budaya tersebut. Bantuan ini dapat berupa logistik, teknis, lembaga, atlet, seniman, serta subjek kebudayaan lainnya yang akan relevan dan dapat diterima oleh negara tujuan. Yang kedua yaitu mempromosikan serta menyebarkan bahasa nasional dari negara pengirim di negara tujuan atau penerima diplomasi budaya tersebut. Yang ketiga yaitu mempromosikan serta memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan dari negara pengirim di negara penerima. Yang keempat yaitu mempromosikan dan memberikan informasi terkait dengan kerjasama antar kebudayaan dari negara pengirim dan negara tujuan.
Yang kelima yaitu melakukan negosiasi terkait dengan kerjasama ataupun perjanjian internasional bidang budaya antar negara pengirim dan juga negara penerima. Yang keenam yaitu mendukung serta senantiasa menjaga hubungan dan komunikasi dengan masyarakat ekspatriat negara penerima. Nah, berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penulisan, di mana penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang terdapat hubungan saling keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian jenis penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan. Yang kedua yaitu batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup masalahnya pada kurun waktu 2018 sampai 2023. Ketiga yaitu unit dan tingkat analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya diplomasi budaya Indonesia. Kemudian unit eksplanasinya yaitu RBI di Korea Selatan. Yang menjadi dan level analisisnya yaitu negara, yaitu Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa instansi atau pihak terkait seperti Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Seoul, mahasiswa Indonesia, serta mahasiswa Indonesia berada di Korea Selatan, kemudian juga masyarakat Korea Selatan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan berasal dari literatur seperti buku, jurnal, ataupun internet, serta literatur lainnya yang berkaitan serta mendukung topik penelitian. Kemudian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka atau library research. Kemudian, teknik analisis data. Penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis masalah dengan menggunakan data-data primer melalui wawancara kepada beberapa instansi serta pihak yang terkait seperti Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Seoul, mahasiswa Indonesia di Korea Selatan, dan juga masyarakat Korea Selatan itu sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Nah, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mencari, kemudian menyeleksi data-data yang diperoleh terkait dengan isu RBI di Korea Selatan yang memiliki validitas. Selanjutnya, peneliti akan mencoba menjelaskan data-data tersebut berdasarkan variabel dependen dan juga independennya. Kemudian, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yaitu diplomasi kebudayaan oleh Erik Pachtinka. Terakhir, peneliti akan mencantumkan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh. Ini diharapkan akan mempermudah pembaca serta peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berikutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan, bab 3 yaitu membahas mengenai Rumah Budaya Indonesia atau RBI, yang keempat atau bab 4 yaitu membahas mengenai analisis upaya diplomasi budaya Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Pertama saya akan membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan mulai terjalin tepatnya sejak tanggal 18 September tahun 1973 secara diplomatik. Hubungan diplomatik ini kemudian menunjukkan sisi positif dengan adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia dan Korea Selatan yang semakin intensif guna memperkuat kemitraan di antara kedua negara. Hubungan ini juga semakin diperkuat dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 2002 pada bidang tertentu seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan juga pembangunan infrastruktur. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan juga semakin terjalin kuat dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi yaitu Joint Declaration on Strategic Partnership yang telah disepakati oleh kedua negara yaitu Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Korea Selatan dengan Presiden Roh Moo-hyun yang pada kunjungannya ke Jakarta pada tanggal 4 sampai 6 Desember tahun 2006. Joint Declaration on Strategic Partnership sendiri mencakup 3 pilar kerjasama yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi, dan kerjasama sosial budaya. Dibentuknya deklarasi ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dari hubungan bilateral antara kedua negara. Hubungan bilateral antara kedua negara ini mulai memasuki tahapan selanjutnya setelah Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in melakukan kunjungan ke Indonesia pada 8 sampai 10 November tahun 2017 lalu. Di mana pada kunjungan tersebut kedua pemimpin negara yaitu Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan Presiden Republik Korea yaitu Moon Jae-in membahas mengenai keberlanjutan dari kerjasama Joint Declaration on Strategic Partnership. Indonesia dan Korea Selatan kemudian sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral ini menjadi Special Strategic Partnership melalui pertemuan Korea-Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace. Berikutnya yaitu kepentingan Indonesia terhadap Korea Selatan, yaitu ada 3, ada kepentingan politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Yang pertama kepentingan politik, di mana hubungan politik antara Indonesia dan Korea Selatan semakin dipererat dengan adanya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kepentingan politik Indonesia terhadap Korea Selatan kemudian direvitalisasikan dalam deklarasi kerjasama yang dibentuk oleh kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan, yaitu Joint Declaration on Strategic Partnership pada tahun 2006. Deklarasi ini selanjutnya mengalami peningkatan menjadi level kerjasama tahap baru, yaitu Special Strategic Partnership pada tahun 2017. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia bersama Korea Selatan memiliki kepentingan politik yang sama, yaitu untuk menciptakan serta mewujudkan perdamaian di kawasan Asia serta menjaga stabilitasnya. Yang kedua yaitu kepentingan ekonomi. Indonesia dan Korea Selatan sendiri juga melakukan kerjasama yang mencakup bidang ekonomi. Melalui kerjasama Joint Declaration on Strategic Partnership yang kemudian ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership inilah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk saling membantu serta mendukung dan membentuk program-program yang bertujuan untuk memajukan perekonomian, baik perdagangan dan maupun investasi kedua negara. Yang ketiga yaitu kepentingan sosial budaya.
Indonesia dan Korea Selatan melalui kerangka kerjasama Special Strategic Partnership sepakat untuk melakukan upaya diplomasi budaya dalam bentuk pertukaran budaya. Salah satu program yang dibentuk dan telah dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mempromosikan budaya Indonesia di Korea Selatan adalah melalui RBI yang mulai dilaksanakan di Korea Selatan sejak tahun 2009. Berikutnya yaitu bab 3 dengan judul Rumah Budaya Indonesia. Pertama saya akan bahas terkait dengan diplomasi budaya Indonesia. Ragam budaya yang dimiliki Indonesia ini ternyata berhasil menarik perhatian dan diakui secara internasional. Diketahui bahwasannya beberapa warisan kebudayaan Indonesia telah diakui keberadaannya oleh UNESCO seperti wayang, tarian saman, keris, batik, angklung, dan lain sebagainya. Menyadari bahwa keragaman budaya Indonesia kian mendapatkan perhatian oleh masyarakat internasional, maka pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah untuk mulai mempromosikan dan memperkenalkan keragaman budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia melalui diplomasi budaya. Berikutnya yaitu Rumah Budaya Indonesia. Program Rumah Budaya Indonesia merupakan program atau rencana jangka panjang yang disusun oleh pemerintah Indonesia di bawah Direktorat INDB, Kemendikbud, Kemenlu, serta institusi terkait lainnya sebagai bentuk penguatan diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Hal ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan serta pembangunan Indonesia khususnya dalam pemanfaatan potensi keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. RBI merupakan sebuah ruang publik atau wadah yang digunakan untuk mempromosikan serta memberikan informasi terkait dengan keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia kepada negara-negara yang ada di dunia. RBI dibentuk dalam rangka membangun citra positif, meningkatkan representasi, serta pengakuan atas kebudayaan Indonesia di luar negeri. Selain itu, RBI juga berperan untuk membangun ikatan atau hubungan diplomasi dengan berbagai negara di dunia. RBI juga memiliki 3 fungsi yang meliputi. Yang pertama, cultural learning atau RBI berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat luar negeri ataupun WNI yang menetap atau sedang berada di luar negeri untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang kedua, cultural expression, di mana RBI menjadi rumah untuk mengekspresikan atau mempresentasikan ragam kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional atau masyarakat negara tujuan. Yang ketiga yaitu advocacy and promotion, di mana RBI berfungsi sebagai wadah bagi negara Indonesia untuk membangun citra negara Indonesia di luar negeri serta mendapatkan pengakuan secara internasional terkait dengan keberagaman kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Berikutnya itu bahasan mengenai Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan. Program Rumah Budaya Indonesia sendiri telah dimulai di Korea Selatan sejak tahun 2009 sebagai negara yang dipilih oleh salah satu negara yang dipilih oleh Indonesia sebagai negara tujuan dilaksanakannya program RBI. Korea Selatan dipilih oleh negara Indonesia karena memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan Indonesia. Menurut Atas Pendidikan Kebudayaan Indonesia di Seoul, RBI merupakan program yang dibentuk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam rangka upaya memajukan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Program RBI di Korea Selatan sendiri pada dasarnya memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk mempromosikan ragam kebudayaan Indonesia di Korea Selatan, untuk menjalin kerjasama budaya dengan berbagai pihak di Korea Selatan, serta untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran kebudayaan. Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Korea Selatan merupakan kegiatan atau event yang telah dirancang dan ditetapkan oleh KBRI Seoul dan Kemendikbud bersama dengan pemerintah Korea Selatan. Berikutnya yaitu bab 4 terkait dengan analisis upaya diplomasi budaya Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia di Korea Selatan. Yang pertama yaitu ada indikator pendampingan Rumah Budaya Indonesia kepada pelaku budaya dalam upaya penyebaran budaya nasional Indonesia, di mana dalam indikator ini dapat berupa pemberian bantuan atau pendampingan kepada para pelaku budaya, dapat seperti bantuan logistik, teknis, sarana dan prasarana, serta keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh para pelaku budaya dalam mempromosikan dan menyebarkan kebudayaan Indonesia di Korea Selatan. Indikator ini terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RBI bersama dengan KBRI Seoul dalam melakukan indikator ini, yang seperti pameran kopi Indonesia di International Coffee Expo Seoul, Festival Indonesia, Buy Batik, Wear the Art, Respect the Artist, pameran hutan batik, Coffee Morning, diplomasi batik dan gamelan DBP KBRI Seoul. Yang kedua yaitu indikator kedua yaitu promosi bahasa nasional Indonesia di Korea Selatan. Ini dapat berupa upaya pemerintah Indonesia dalam menyebarluaskan bahasa nasional Indonesia di Korea Selatan. Dalam hal ini terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RBI bersama dengan KBRI Seoul, seperti program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, kemudian lomba karya bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Yang indikator ketiga yaitu promosi nilai-nilai budaya Indonesia melalui RBI di Korea Selatan. Hal ini dapat berupa upaya untuk mempromosikan nilai-nilai serta adat istiadat ataupun tradisi yang ada di Indonesia di Korea Selatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan RBI bersama dengan KBRI Seoul dalam indikator ini seperti kelas gamelan di Seoul Institute of Arts, kemudian Public Diplomacy Week, kemudian online lecture on Indonesian Batik. Indikator keempat yaitu memberikan fasilitas untuk kerjasama antara pelaku budaya Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini dapat berupa di mana pemerintah Indonesia memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku budaya Indonesia dan Korea Selatan untuk menjalin kerjasama. Hal ini kegiatan yang dilaksanakan RBI dan KBRI Seoul dalam memfasilitasi kerjasama ini seperti adanya kegiatan nota kesepakatan kerjasama PT Wastra Cantik Indonesia, Batik Cik dan Indus.com. Kemudian ada Letter of Intent KBRI Seoul dan Busan University of Foreign Studies atau BUFS. Indikator kelima yaitu negosiasi perjanjian internasional dalam kerjasama kebudayaan antara negara pengirim dan negara tujuan. Dalam hal ini RBI kegiatannya diwakilkan oleh KBRI Seoul, sehingga untuk penetapan negosiasi perjanjian kerjasama atau penjalinan kerjasama antar pemerintah kedua negara dilaksanakan oleh KBRI Seoul. Oleh karena itu RBI dalam hal ini tidak melaksanakan indikator
indikator yang kelima ini. Indikator keenam kemudian adalah menjaga komunikasi dan hubungan dengan ekspatriat dan komunitas diaspora di Korea Selatan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan citra yang positif Indonesia di Korea Selatan dengan menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat ekspatriat ataupun komunitas Indonesia yang berada di Korea Selatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RBI bersama dengan KBRI Seoul dalam indikator ini adalah dengan menghadiri Dies Natalis komunitas mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bahwasannya upaya diplomasi budaya Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia melalui RBI dan KBRI Seoul telah melaksanakan 5 dari 6 indikator yang dijabarkan oleh Eri Pachtinka. Hal ini karena satu indikator tidak dapat dilakukan oleh RBI dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki wewenang dan otoritas untuk indikator tersebut. Pelaksanaan program RBI melalui KBRI Seoul mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya antusias masyarakat Korea Selatan untuk mengenal serta mempelajari bahasa dan ragam kebudayaan Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RBI bersama dengan KBRI Seoul di Korea Selatan. Sekian pemaparan terkait dengan skripsi saya. Apabila ada salah kata ataupun sebagainya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.